Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bisa kumpul kembali atau bersua di kegiatan Lontera yang setiap minggunya biasanya dilaksanakan, dan ini merupakan perdana kembali dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri kemarin. Ya, sebentar materi yang akan kita dengar nanti akan dibawakan oleh Ibu Gusti Dewi Monalisa. Ya, beliau adalah founder Digital Sosial. Dan beliau memiliki berbagai macam memiliki banyak pengalaman, ya, khususnya di work experience-nya. Ya, beliau adalah guru sosiologi SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge 2006. Ya, Ketua MGMP Sosiologi Kabupaten Asahan 2020 sampai 2024. Sekretaris IGI Asahan 2021 sampai 2026. Fasilitator IGI Sumatera Utara 2020 sampai dengan sekarang. Narasumber, ya, beliau juga merupakan narasumber grup Guru Dahsyat Nusantara 2020 sampai dengan sekarang. Instruktur Komunitas Guru Milenial 2021, narasumber eguru.id 2021. Ya, beliau juga merupakan narasumber literasi digital 2021 dan narasumber pandu digital 2021. Ya, skill beliau digital pendidikan yaitu Google Certificate Trainer Microsoft 365, Krisis Super Trainer, Wakilet Community Indonesia, Canva for Education, aplikasi digital pembelajaran lainnya. Di bidang formal, akta mengajar Unimed 2005. Ya, beliau merupakan lulusan S1 Sosiologi FISIP USU 2000, SMA YKPP Dumai 1992, SMP YPP 7 Dumai 1989, dan SD 01 YPP 7 Dumai 1986. Ya, itu ya CV singkat dari Ibu Gusti Dewi Monalisa Esos. Ya, sangat luar biasa. Dan sebentar ada materi yang akan dibawakan oleh beliau yaitu pembelajaran digital dari Lumio Smart. Ya, ini merupakan pertama kalinya buat saya mendengar Lumio Smart. Ya, Lumio Smart merupakan platform pembelajaran digital inovatif yang dirancang untuk guru dan peserta didik dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif, baik belajar di kelas, secara jauh, atau dari manapun mereka berada. Ya, guru dapat juga dengan mudah mengatur dan mengontrol peserta didik dengan perangkat atau tools yang fleksibel di platform Lumio Smart. Bahkan guru dapat dengan mudah memberi feedback terhadap hasil belajar peserta didik baik secara individu dan grup. Ya, dengan Lumio Smart, pengalaman belajar secara digital terasa sempurna. Ya, Bapak Ibu, dari judulnya saja mungkin Anda sudah penasaran, ya, begitupun dengan saya sendiri. Ya, sebentar akan dijelaskan lebih lengkap, akan kita dengarkan bersama pemaparan dari Ibu Gusti. Dan sebelum saya serahkan, perkenalkan, nama saya Samsia, dan salah satu tim Lontera
yang kebetulan mengajar di SMK Muhammadiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu dengan hormat Ibu Gusti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru hebat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya malam hari ini untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat. Sangat senang dengan diundang oleh Pak Samsir kembali, karena pada dasarnya saya senang berbagi apa yang sedikit mungkin saya punya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Mungkin perkenalan saya sudah disampaikan oleh Bu Yaya, karena saya berasal dari Pulau Sumatera Utara, mungkin ada sedikit pantun. Jalan-jalan naik kuda, kuda lapar, lepas pelana. Usia tua tidak bisa lagi muda, namun semangat belajar tetap bergelora. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Mungkin Lumio by Smart-nya tadi narasinya sudah dibacakan sedikit oleh Ibu Yaya. Untuk nanti praktik baiknya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sudah tampil tampilan saya Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Oke. Jadi pembelajaran digital dari Lumio by Smart ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah Lumio by Smart itu? Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Bu Yaya. Yaitu sebuah platform pembelajaran digital yang inovatif, yang dirancang untuk pendidik, yaitu guru, dan peserta didik sehingga dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan aktif untuk pembelajaran di kelas, pembelajaran jarak jauh atau dari manapun kita sebagai pendidik maupun peserta didik berada. Apalagi sekarang mungkin nanti di tahun ajaran baru Bapak Ibu mungkin hampir di semua sekolah mungkin akan melakukan pembelajaran tatap muka yang normal, karena kebetulan di daerah kami mungkin sudah diadakan pembelajaran tatap muka yang normal. Tapi itu pun ini bisa kita gunakan untuk pembuka dalam setiap pembelajaran seperti speaking atau untuk brainstorming, ide, untuk refleksi kepada peserta didik kita. Nah, aplikasi Lumio ini banyak menggunakan resources ya Bapak Ibu atau sumber belajar. Antara lain ada PDF, notebook, PPT, Google Slide, ada YouTube untuk sebagai materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Aplikasi Lumio ini terintegrasi dengan Google Drive. Jadi setiap materi yang ada di Google Drive Bapak Ibu bisa langsung diupload atau terintegrasi dengan Lumio sendiri, atau bisa dari tempat penyimpanan baik di data D atau di C, sehingga kita bisa upload di Lumio itu sendiri dan nanti akan terintegrasi dengan Google Drive kita ya Bapak Ibu. Nah, dengan Lumio ini, pengalaman belajar digital antara kita sebagai pendidik, guru, dan peserta didik akan terasa sempurna karena memang sekarang eranya era kolaborasi. Jadi belajar aktif itu belajar dua arah antara kita sebagai pendidik atau guru dan peserta didik kita. Nah, bagaimana login ke Lumio? Ada dua cara ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita masuk ke Google Drive kita. Jadi kebetulan malam ini saya akan melakukan praktik baik menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu, akunnya dari Kemdikbud seperti itu. Bapak Ibu yang punya akun Belajar ID boleh nanti praktiknya menggunakan akun Belajar ID-nya. Yang kedua melalui web browse ini dia www.smarttech.com/n/lumio.
Jadi ada dua cara untuk login ke aplikasi Lumio ini sendiri. Oke Bapak Ibu, kita praktik baik ya. Oke, saya stop share yang ini. Sudah tampil kembali Pak Samsir? Sudah Bu, sudah tampil. Oke, sebentar ya. Saya ini ada 3 Zoom sama ini. Oke, saya ya ke Google Keep, cari akun kawan dulu yang bisa digunakan. Oke. Jadi ini cara pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan login ke Google Drive Bapak Ibu dengan akun Belajar ID. Kalau tidak punya boleh dengan akun pribadi dengan domain @gmail.com Bapak Ibu. Nah, di manakah letak Lumio by Smart-nya itu? Ada di tombol atau icon logo simbol baru atau new. Jadi Bapak Ibu silakan scroll ke bawah, kemudian ada lainnya. Dan ini dia Lumio by Smart. Ini dia. Seperti ini, kita klik. Nah, ini dia. Jadi, siapa yang bisa menggunakan Lumio, ada student sign in, peserta didik kita, ada teacher sign in. Jadi, karena kita sebagai guru atau pendidik, kita sign in sebagai teacher. Nah, karena akun belajar saya sudah saya pakai, Bapak Ibu sudah login, sudah sign in, kita sign in with a different account. Kita akan membuat sebuah akun baru di Lumio. Nah, ada dua cara bagaimana kita memiliki akun dari Lumio by Smart ini, ada sign in with Google, ada sign in with Microsoft. Nah, jadi memang dua platform ini Bapak Ibu di setiap login atau membuat sign in sebuah aplikasi pasti selalu ada. Jadi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu di mana akun sign in yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu gunakan. Saya sign in with Google ya Bapak Ibu. Nah, saya gunakan akun lain Bapak Ibu. Nah, kita mau praktik Bapak Ibu yang belum login atau punya akun di Lumio. Oke, saya ketikkan password nomor 78, oke. Kemudian kita masukkan sandinya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian kita klik berikutnya. Bapak Ibu boleh lanjutkan di profil kalau punya yang pribadi Bapak Ibu. Kalau yang seperti saya lain kali aja ya Bapak Ibu. Bentar ya, saya oke, more about you. Dewasa atau anak-anak. Jadi karena kita dewasa kita pilih. Nah, display name, nama yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya karena ini punya dewasa. Country atau origin Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau yang belum terpilih Indonesia silakan scroll aja di sini. Scroll Bapak Ibu dipilih. Kemudian I agree to the terms of use and have read the privacy policy. Kita checklist. I agree that smart, etc. sampai more information. Kita checklist. Lalu kita klik tombol biru finish. Nah, ini tergantung jaringan
karena memang memerlukan jaringan internet yang stabil. Nah ini Bapak Ibu, seperti ini kita sudah memiliki akun ya Bapak Ibu untuk Lumio by Smart. Kita klik. Ya, refresh. Nah, benar bisa ya Bapak Ibu. Tidak mau. Kalau Bapak Ibu yang sudah sudah login, nanti ada tampilan langsung ke Lumio by Smart-nya. Saya pilih pakai akun saya ya Bapak Ibu. Saya bisa tampil. Jaringan mulai. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu. Apakah ada yang praktik baik? Seperti ini. Nah, jadi ini hampir mirip seperti kelas poin ya Bapak Ibu. Dia ada ID kelasnya seperti ini. Nah, inilah tampilan dari Lumio kita Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi di Lumio ini juga ada seperti Kahoot, Nearpod. Jadi ada trainingnya. Jadi kita nanti kalau mengikuti training ini kita dapat bits-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, di manakah kita akan melakukan pembelajaran? Kita pilih di sini Bapak Ibu Add Activities. Kan ini Explore Resource, artinya di sini Bapak Ibu bisa mencari pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan oleh community di Lumio itu sendiri. Nah, ini ada beberapa My Library, Recent, itu Bapak Ibu yang sudah kita buat akan punya perpustakaannya sendiri di Lumio. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi tadi konten di Lumio itu banyak Bapak Ibu, ya kan? Ada PDF, notebook, import resource-nya. Nah, ini search for resource yang tadi apabila mau mencari pembelajaran-pembelajaran dilakukan oleh pendidik dari seluruh dunia yang tergabung di community Lumio. Ini YouTube, jadi kita bisa melakukan materi pembelajaran kita ambil dari YouTube. Ini memang belum saya pernah lakukan ya Bapak Ibu Desmos. Ini PET, ini biasanya PET untuk pembelajaran eksak seperti matematika, fisika, seperti itu. Ini ada juga di Nearpod ya Bapak Ibu. Nah ini template-nya ada new PET, ada sort it out, ini ada respond, game activities ya Bapak Ibu. Kemudian ada ready-made resource-nya, activating prior knowledge, ini seperti ini. Jadi nanti kita ada praktik, memang saya belum ulik-ulik semuanya Bapak Ibu, hanya beberapa saja yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran di kelas saya. Seperti itu. Nah, saya mau membuat di sini dulu. Nah, saya pilih dari local storage. Ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Nah, agak lama ya jaringannya. Nah, ini Bapak Ibu, select page from tujuan pembelajaran. Jadi dia, karena memang saya hanya buat 2 slide, jadi 2 ini mau saya masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada slide-nya lebih dari 2, boleh Bapak Ibu, kita pilih add, artinya ditambahkan.
Nah, ini tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Ini nanti kita bisa melakukan pembelajaran. Di sini kita bisa menambahkan audio dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, di manakah kita mau membuat pembelajarannya? Di sini ditambah add. Ini ada judul, jadi kita bisa buat judulnya. Judul materinya apa? Oke, saya mau buat judulnya seperti ini. Oke, kemudian saya ingin buat pembelajaran ini anak-anak literasi atau tonton tayangan YouTube pembelajaran Bapak Ibu yang saya buat gitu, dari channel saya. Jadi kita pilih add, kita pilih YouTube-nya. Nah, search video. Kebetulan saya sudah simpan di Word ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian kita klik tanda pencarian, kemudian seperti biasa Bapak Ibu kita klik, kemudian add. Ini bisa di drag and drop ya Bapak Ibu, misalnya pengaturannya kurang pas. Kita bisa play di sini, kira-kira jalan nggak YouTube-nya, gitu. Nah kan nanti kita akan membagikan link Lumio ini kepada peserta didik. Nah, seperti ini. Oke, sudah jalan ya Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak kita instruksikan untuk literasi dengan menonton tayangan YouTube pembelajaran ini, karena di dalamnya ada materi pembelajaran, kita mau membuat seperti kuis, soal, asesmen, dan seterusnya. Jadi kita kembali lagi selalu di tanda tambah di bagian bawah kiri ini. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Sort it out, misalnya respon, game based activities. Pertama mungkin kita pilih respon dulu. Nah, select type-nya ada pilihan ganda, benar salah, lebih dari satu, full, short and short, jawaban singkat ya Bapak Ibu. Jadi kalau jawaban singkat itu hanya satu kata aja. Jadi di sini tidak bisa berupa uraian. Jadi misalnya kita pilih multiple choice. Di sini bisa drag and image untuk menggambarkan pertanyaannya seperti apa. Ini dikembalikan lagi bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran di Lumio ini. Bapak Ibu, kemudian saya sudah buat di apa ya Bapak Ibu di Word pertanyaannya. Ini saya buat seperti ini, kemudian kita ketikkan jawabannya. Nah, di sini seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih jawaban yang mana. Boleh jawaban yang di teks, boleh berupa gambar. Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu. Kemudian kita pilih kalau mau membuat pertanyaan baru, add question. Seperti itu. Pilihannya misalnya Bapak Ibu mau buat pernyataan true or false. Ya. Nah, lagi soalnya Bapak Ibu. Nah,
Buat di sini soalnya. Buat di sini. Jadi ini jawabannya. Kalau dirasa Bapak Ibu sudah cukup atau mau menggunakan 5 tipe tadi responnya, boleh dibuat. Kalau Ibu berasa sudah cukup 2, kita pilih next. Nah, ini opsionalnya titel judul. Dan ini instruksinya. Jadi kita bisa buat di sini proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ini sih Bapak Ibu, ini muncul. Ini bagian dari slide response student device required. Nanti ketika linknya akan dibagi, maka akan kita membagikan seperti mirip di Kahoot, di Nearpod atau di Pisces. Ada kode kelasnya yang akan diberikan. Selanjutnya saya mau membuat dari game activities ini Bapak Ibu. Nah, di game activities ini sendiri banyak Bapak Ibu pilihannya. Oke, coba kita terjemahkan ke Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Template aktivitas berbasis game. Ada isi bagian yang kosong, balikan, pertunjukan permainan, label mengungkapkan, match and up mencocokkan, pertandingan memori. Ini seperti kalau kita balik sebelah A, di mana yang pasangannya seperti ini Bapak Ibu, quiz monster, urutan peringkat, percepatan, sampai seperti apa, pencarian kata ini. Oke, kita pilih misalnya ini isi bagian yang kosong. Oke, tadi soalnya ya Bapak Ibu, soalnya ini. Nah, kita tinggal klik aja kata yang mana tentukan yang kosong Bapak Ibu. Oke, kita klik dulu tentukan kosong. 1, 2, 3, ya. Hapus dulu. Edit text. Ini dia Bapak Ibu. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di bagian ini kita punya template, ada monster, ada sains, ada yang sederhana, ada bawah air. Ini template-nya ya Bapak Ibu. Kita misalnya mau pilih yang bawah air. Menyelesaikan. Ya, fill in the blank. Jadi kalau mau dilihat Bapak Ibu bisa misalnya pratinjau atau preview. Seperti apa sih tampilannya nanti kalau kita bagikan ke peserta didik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini harus tepat. Kata pertama apa, kata kedua, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke. Terus, selanjutnya kita tambahkan. Namanya game activities lagi, misalnya match em up. Ini berpasangan. Nama kategori opsional, nama kategori opsional. Jadi misalnya di sini saya membuat gambar proses sosial asosiatif. Ya gambar di sini pernyataannya. Copy aja yang ini.
Oke. Jadi di sini kalau gambar berarti kita masukkan dulu gambarnya, baru di sini ini gambar ini bagian dari proses sosial asosiatif yang mana? Seperti itu. Oke. Ini pilih gambar, boleh dari pencarian Bing, tapi tidak semuanya ada di pencarian Bing ya Bapak Ibu. Jadi untuk apa namanya cepatnya atau nyamannya Bapak Ibu cek dulu gambarnya, untuk disimpan. Kita pilih gambar. Jaringan saya. Oke. Nah, kita pilih misalnya ini. Ya Bapak Ibu, kemudian oke. Ini kita tuliskan ini apa. Tambah lagi. Ini gambar. Ini. Buat ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Misalnya ini. Kan? Mediasi. Apabila Bapak Ibu sudah rasa ini cukup, kan, klik next atau lanjut. Sama seperti tadi, respon, dia akan muncul template yang membuat nanti penampilan dari Lumio ini seperti pembelajaran ada unsur gamifikasinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau template mana, ada naga, kebun, monsterok, sains, ya Bapak Ibu, bawah air atau pahlawan super. Kita pilih kebun ya Bapak Ibu, kemudian menyelesaikan. Oke. Kemudian kita pilih ini bisa pakai bertanya atau refleksi Bapak Ibu seperti ini, ya kan? Ini plus minus 3 fact, 2 question, 1 opini. How do you feel about topic? Do you agree or disagree? Sebelum itu seperti refleksi Bapak Ibu. Sebelum situ kita satu lagi kita tambahkan misalnya memory match. Oke. Nah, di sini proses Bapak Ibu backsound-nya pilih ini. Oke. Di sini konflik. Kita cari teroris. Ada ya. Nggak ada Bapak Ibu. Oke. Kita pilih ini aja Bapak Ibu ya. Contoh misalnya gitu ya. Nah, di sini kemudian misalnya dirasa sudah cukup, kita buat menyelesaikan. Nah, jadi setiap yang ada ini Bapak Ibu, kita ke slide 6, match and up tadi menjodohkan kalau kita mau lihat plot hijaunya gimana. Gimana sih menjalankan ini? Jadi kita pasangkan dia, ini bunga warna kuning dan ini pink. Jadi kalau misalnya kita letakkan ini bagian apa tadi? Jadi dia kalau dia benar pasangannya dia nanti naik ke sini.
nih ke madunya, ini tempat madunya ibaratnya. Jadi kalau kita misal gini, nah masuk dia. Kemudian kalau kita misalnya pilih ke sini, ini tadi, nah, misalnya kita buat ini medias, nggak mau, nolak dia, kan? Saya tolak Anda, seperti itu. Jadi dia harus tepat pasangannya apa, gitu. Seperti ini. Itu dia. Jadi ini benar jawabannya nanti. Oke, kita close ya. Sama seperti ini, plat tinjau. Ya Bapak Ibu, jaringan. Mau satu pemain apa dua pemain? Seperti itu. Misalnya kalau satu pemain, kita pilih gambar proses sosial. Misalnya kita pilih, nggak usah buaya ya, kita pilih gajah, konflik sosial. Nah, di mana nih gambarnya? Ya kan? Ini cocok dia seperti itu. Nah, ini pasangannya, nah, seperti ini. Jadi ini cocoknya banyak gambar ya Bapak Ibu. Jadi bingung dia nyari yang mana. Seperti itu. Nah, ini dia. Oke. Ya. Lalu kita terakhir kita pilih tadi refleksi dari pembelajaran kita. Jadi tadi pertanyaan dan refleksi. Nah, kita pilih ini. How do you feel about the topic? Kan? Nah, ini tinggal kita share aja nanti anak-anak yang membuat jawabannya seperti apa. Nah, apabila sudah siap, Bapak Ibu ini selesai mengedit, tinggal klik aja ini. Jadi Bapak Ibu tampilan slide-nya di sini, kan? Tergantung Bapak Ibu mau mendesainnya seberapa banyak. Kalaupun banyak kali, mungkin agak berat ya Bapak Ibu. Jadi secukupnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi kan kadang kita ada sih di guru kan supaya bagus nih dibuat banyak-banyak. Banyak menurut versi kita belum tentu kebutuhan anak-anak tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus melihat kebutuhan peserta didik kita. Sesuai dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu, pembelajaran bermakna kepada peserta didik kita. Kemudian kita klik selesai mengedit ya Bapak Ibu. Nah, di sini tampilnya Bapak Ibu. Ini bisa disunting, edit ya Bapak Ibu. Jadi di klik titik 3 ini kita membagikan tautan, bisa membuat salinan atau menghapus kalau tidak sesuai. Jadi ini karena dia free, ada keterbatasan membuat Lumio-nya ya Bapak Ibu ya. Kita bagikan tautan. Ini dia, beri salinan pelajaran kepada guru lain. Ini salinannya. Kemudian ini biarkan siswa mengakses pelajaran ini. Jadi kalau kita mau ke siswa, kita pilih ini salinan ini. Kan tautan. Oke. Coba saya share di chat ya Bapak Ibu. Oke, coba dibuka. Saya juga coba di device yang lain. Tampilan device saya yang kedua apa Pak Samsir? Belum. Masih yang punya saya ya. Betul. Sebenarnya saya kan juga mau jadi peserta didik. Bapak Ibu sudah klik linknya? Kalau sudah nanti tampilannya mana yang mau buat, bisa nggak ya? Dua, nah seperti ini nampak Pak Samsir? Dua layar? Nampak ya? Belum. Masih tampilan yang tadi. Iya ya, berarti nggak bisa dua layar ya.
Saya sudah bisa buka. Oh, Pak D ya. Oke, Pak D, apa yang diminta Pak D? Sign in ya, Pak D. Sign in to open. Iya. Iya, sign in diklik. to open. Iya, Ya. silakan diklik. Diklik, kemudian Iya. ini Ya. tambah lagi Sign in. saya. Ya, Bisa benar. masuk. Nah, saya ini kalau kita guru berarti adult. Gitu. Tapi kalau siswa berarti kita minor. Iya. Oke, saya tak coba. Benar. Kita coba. Oke, finish. Oke. Saya masih munyer. Bapak Ibu maaf ini saya nyoba. Tapi barangkali teman-teman juga sudah nyoba ini. Ini tergantung sinyal. Iya, benar, tergantung sinyal. Kita mulai. Oke. Ya agak berat Proses. juga ini. Iya, proses dan dampak hubungan sosial. Iya, nampak, Pak D? Nampak. Open kan? Iya, Iya. langsung ke tujuh. Sudah opennya tadi sudah. Oke, tujuan pembelajaran. Your teacher isn't running this activity right now. Iya. belum. Harus Oh, saya ini. jalankan. Oh, belum dijalankan ya? Iya, ini Pak D sudah sampai di slide yang mana yang tujuan pembelajaran? Sudah selesai, jadi sekarang mulai play. Iya, slide yang ketiga berarti Pak D ya. Iya, betul. Oke, itu slide yang ketiga berarti YouTube. Boleh ditonton, boleh dilewatkan aja, boleh. Your teacher isn't running this. Oke, tunggu ya. Saya runningkan dulu. Nggak apa-apa, mungkin nanti di skip pelan-pelan. Iya, benar. Bentar ya. Saya sudah coba di HP saya sign in untuk Lumio ini, dan saya coba juga di Twitter itu. Saya sempat ketikkan ini bisa integrasikan dengan Google Drive kita. Iya, benar. Tapi di Lumio yang free, penyimpanan di Lumio-nya, kalau yang free saya lihat itu hanya 50 mega. Iya, terbatas dia Pak D. Ya, terbatas. Berarti kalau kita ingin menyimpan lagi, berarti yang punya di Lumio itu dipindah ke, ya pindah, maksud saya kan itu mungkin bisa dipindah atau di copy yang punya kita di Lumio di Google Drive kita, bisa nggak kira-kira? Belum. Pokoknya karena dia free Pak D hanya sampai 50 megabyte tadi. Berarti kalau kita memang berarti ya kita harus di-upgrade ya. Atau ya mungkin supaya kita tetap menggunakan itu, ya kalau sementara yang nggak terpakai kita delete atau cari-cari lah, barangkali bisa dipindah ke Google Drive kita sendiri. Iya benar. Nah Pak D sudah di slide nomor 4. Bentar. Bunda. Nomor 4 tapi belum, yang tadi belum. Oh, play-nya mungkin. Oh. Iya, Pak D ke hellosmart.com, masukkan Ya. ID kelas saya. Ini saya menunggu siswa terhubung, nampak kan tampilan saya Pak Samsir?
Ya, nampak Bu. Iya, ini dia. Semangat pagi. Ini saya sudah lihat YouTube-nya. Oke. Paling nggak satu orang praktik baik deh. Ini karena saya menunggu siswa terhubung. Loh, Mas. Ini sambil. Oke. Terus saya coba. Ini setelah saya sudah memainkan ini sampai habis, terus gimana ini? Tunggu Pak D. Ini saya masih tunggu ya, saya refresh dulu ya. Oh, gitu. Ya. Oh, sharing kelasnya nanti di slide 4. Iya. Kan nanti di slide 4 kan ada pertanyaan respon itu 2 soal. Kan untuk masuk ke situ dia hellosmart.com, nanti masukkan ID kelasnya ada di situ. Baru bisa menjawab pertanyaan di respon itu yang 2 soal. Oh, ini berarti respon. Nah, Yang ini nomor yang apa? Slide 4 masih belum ini tadi ya. Bu Gusti, kalau sebagai siswa kita mesti yang mana ya? Adalah Yang minor. ID kelasnya lagi Bu. minor. ID kelasnya lagi Bu tadi. ID kelasnya, aduh ini udah saya buka ininya, bentar ya. ID kelasnya. ID kelas. oh Depan ini. Jadi, not in class. Maksudnya gimana ya? ya. ID kelasnya harus tampil di ini 659116. Seharusnya tampil di slide top. 659116. Iya, tadi kan apa namanya? Di slide 4 itu kan menggunakan template respon. Jadi peserta didik kalau mau masuk klik di hellosmart.com baru masukkan kode kelas saya tadi 659119 seperti itu. Baru dia masuk karena tadi sudah ada mungkin ini yang jawab yang sudah masuk di ini. Jadi dia view apa namanya? Ini dia review result di respon. Ya kan? Enggak, aku tadi dia Nggak bisa ini. Belum ada yang masuk ya di slide 4 ya? Belum. Masuknya di mana itu? Di hellosmart.com. Berarti keluar dari jangan dari keluar, ini. tambah aja, tambah. Oh, ditambah. Iya, coba ya saya buat ya hellosmart.com. Kalau Ya. buka itu Ini dia karena ini untuk student, ini ya kan? Ini dia Bapak Ibu. Misalnya sign in. Misalnya saya mau sign in dengan akun yang beda. Misalnya saya buat, enggak ya? Tanda plusnya di mana? Bentar ya Pak D. Ini saya pakai akun yang satunya untuk siswa.
Oke, saya and again. Nah, ini Bapak Ibu tampil, nampak? Ya, Bu. Oke. Nah, welcome Gusti Dewi Monalisa join your class tadi 659 119, ya kan? Join. Couldn't find, salah dia. Kita harus balik 659 116, salah. 116. Join. Oke. Baik Bapak Ibu. Nggak bisa saya join di ini saya sendiri berarti. Pakai akun lain nggak bisa. Itu pakai akun lain Pak D. Mungkin di satu device mungkin. Oke, nggak bisa. Oke, ini udah ada yang masuk, Bu Riana. Kemudian Ibu atau Bapak Haswani Ansar. Ya. Kan? Oke, misalnya ini responnya sudah dijawab ya Bapak Ibu sama Bapak Ibu. Saya langsung lanjut ke slide yang kelima tadi. Ini dia. Kan? Misalnya di slide yang kelima tadi kan respon udah kan? Ini slide yang kelima. Fill in the blank. Saya klik start. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi. Tadi bagian mana yang kosong, seperti itu, meletakkan kata-kata pas di bagian mana, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian mengarah kepada satuan. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan seperti ini. Ini dia. Cek answer. Jadi kita bisa cek. Nah, benar semua. Karena dia sesuai urutan. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut di slide 6. Match and up start. Ya kan? Student can also complete this activity individual on their own device. Seperti itu. Nah, tadi kan seperti misalnya ini pasangannya apa? Ini kompromi, misalnya ya. Nah, ini seperti ini. Kan? Berarti berhasil. Kemudian kita slide ke-7, memory match yang tadi. Yang sudah kita preview tadi, pratinjau. Di kelas 659 116. Tadi one player boleh 1-2 player boleh. Ini dia petunjuknya Bapak Ibu. Nah, ini mana gambarnya? Salah. Ini salah. Nah, berarti ini ke sini. Oh, salah. Ini ke sini. Nah, seperti itu. Ini ke sini. Nah, match ya, cocok berarti. Nah, kumpullah mereka. Ini dia. How do you feel about topic? Nah, ini misalnya. How do you feel? I'm totally getting this. I mostly understand, but I have question. I'm still kind of confused. Ya kan? Tinggal dipilih yang mana. Nah, langsung dia. Ya kan? Dapat hasilnya, refleksinya. Seperti itu.
Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, kita tinggal di bagian bawahnya, and activity. And review. Oke, atau kita kembali ke sini aja. Lessonnya aja. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan nampak Lumio yang sudah pembelajaran dengan Lumio yang sudah kita buat seperti itu. Kan? Bisa dibuat make a copy atau delete, share link, boleh edit kembali seperti itu Bapak Ibu. Tadinya kirain saya bisa 2 layar, jadi saya mau praktik di device saya yang satu lagi sebagai siswa, jadi nampak gimana membuatnya seperti itu. Ini tadi yang dibilang Pak D, ya kan, bahwa ini dia hanya 50 MB, kan, seperti itu. Ini harus memang upgrade. Ini bisa rename class, reset, bisa kita edit bannernya seperti itu. Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu bagaimana mau membuat. Kalau misalnya kita mau explore, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu silakan cari di sini. Ini ada miss seperti itu, ya kan? Ada all grade sampai grade 12. Subjeknya Bapak Ibu atau mata pelajarannya bisa cari seperti ini. Itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau training tadi, kalau kita mau mengikuti tadi dapat badge ambassador seperti itu. Dan biasanya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, ya seperti itu. Oke Bapak Ibu, yang pemaparan tentang Lumio. Jadi intinya memang harus punya jaringan internet yang stabil. Kalau Bapak Ibu pembelajaran di kelas bisa pakai proyektor, kemudian ditampilkan, jadi anak-anak bisa mengerjakannya petunjuknya. Oke Pak Samsir. Baik Bu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Gusti atas pemaparan materinya malam ini. Mohon maaf sebelumnya karena Bu Yaya host kita malam ini terpental dari rumah. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu untuk selanjutnya mungkin saya pandu untuk sesi diskusinya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Gusti atas pemaparan materi kerennya malam ini. Saya kira ini mungkin banyak di antara kita yang tergabung di dalam room malam ini itu masih asing dengan Lumio ini Bu Gusti. Ya, termasuk saya dan beberapa teman-teman. Ini kali pertama saya dapat materi ini. Dan tentu Bapak dan Ibu sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan Ibu Haswani Ansar, ini raise hand. Disilahkan Bu, open mic. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan Pak Samsir, materi dari Bu Gusti malam ini keren, dan saya baru mendengarkan aplikasi ini. Yang saya mau tanyakan Bu, tadi saya sudah coba ikut, saya buka Drive, tapi saya tidak temukan setelah klik lainnya, saya tidak temukan Lumio by Smart di situ Bu. Jadi saya minta mungkin bisa dipraktekkan cara yang kedua untuk bisa mengaplikasikan aplikasi ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak Samsir. Silakan Bu. Oke, tadi kan cara pertama dari Google Drive Bapak Ibu. Kemudian kita pakai cara kedua ya, sebentar ya. Speaker yang berbeda. Ya.
share screen. Share. Dari Bapak Ibu tadi linknya https ini nampak Bapak Ibu? Ya Bu. Ya, saya berikan salin copy di kolom chat. Ini. Dari Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di enter aja. Nah, ini tampilannya kalau kita yang pakai web browser-nya ya Bapak Ibu, tinggal kita pilih di atas ini teacher sign in. Tadi kalau nggak salah di kolom chat ada yang bertanya bahasa ya. Kita tinggal klik kanan aja, terjemahkan ke Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, jadi berubah dia jadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Kan? Jadi ini siswa bergabung dengan kelas atau mulai gratis seperti itu. Jadi kita pilih mulai gratis. Kan? Nah, caranya sama ya Bapak Ibu seperti tadi. Nanti pilih sign in with Google atau sign in with Microsoft seperti itu. Kemudian diisi namanya, region-nya, kemudian checklist agree-nya ada 2, kemudian pilih finish. Nanti saya ada modulnya, cuman belum saya pindahkan ke baik ke Word ataupun ke PPT atau Google Slide seperti itu. Nanti saya buat, nanti saya share ke Pak Samsir deh seperti itu. Masih berupa gambar dia. Nanti panduannya untuk login akunnya. Kemudian nanti beberapa tadi yang kita praktikan nanti saya buat panduannya. Ini sebenarnya Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu untuk kalau istilah saya oprek-oprek kan seperti itu. Jadi jangan takut gitu. Dan satu lagi tambahannya Bapak Ibu, gerbangnya dunia itu selain Google Search adalah YouTube. Jadi ada banyak situs, tapi memang Lumio ini kebanyakan in English seperti itu, karena memang masih dipakai di luar, memang masih ini hal yang baru seperti itu. Oke, Ibu, siapa tadi yang bertanya? Bu Haswani. Iya, Bu Haswani. Ya. Itu ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Gusti. Sama-sama. Ya baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan di room chat. Ya, kalau dari Pak Ahmad Haryawan, ini 2 pertanyaan beliau. Semua sudah terjawab sebenarnya. Selain minta materi, baik itu dalam bentuk PPT atau mungkin PDF. Beliau juga mempertanyakan tadi di room chat itu bagaimana mengubah bahasa. Semua sudah terjawab tadi. Kemudian dari Ibu Rahmi Amir juga sudah terjawab ini, share link Lumio-nya. Ini dari Ibu Lestari Legiman. Apakah untuk keempat slide tadi ini kan ada 4 slide yang dibuat. Apakah untuk keempat slide tersebut itu bisa otomatis atau mungkin guru masih men-setting untuk kemudian mengatur perpindahan setiap slide? Iya, karena kita Bu Lestari, karena kita tadi menggunakan template yang berbeda. Kalau yang di game based activity yang match and up itu langsung mainnya. Kalau yang respon juga langsung. Kalau yang tertentu akan diminta seperti ID kelas, nah seperti itu. Itu kita harus membagikan seperti quizzes, class point, web browse-nya supaya anak-anak bisa join dengan menggunakan kode kelas tadi seperti itu. Jadi memang harus di beberapa template kita harus gabung join dengan kode kelasnya, dan di beberapa template lain bisa kita langsung mainkan seperti itu.
Ya, saya kira seperti itu Bu Lestari. Terkait pertanyaan Ibu, saya kira sudah jelas jawabannya disampaikan oleh Bu narasumber kita. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Hasbi, kalau menggunakan akun belajar apa sama dengan akun biasa, Bu? Oke, Pak Ahmad Hasbi. Pada dasarnya sama ya Pak, cuman kita memanfaatkan akun yang dari Kemdikbud itu aja. Gitu. Jadi optimalisasi ketika akun itu diberikan oleh pemerintah kan gratis kan, ya kita manfaatkan aja. Kalau Bapak mau menggunakan akun biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sama. Ya, jadi saya kira seperti itu Pak. Karena kan akun belajar itu kan domainnya dari Google juga, cuman platformnya Google, cuman kan domainnya aja yang belajar ID seperti itu. Itu ya Pak Ahmad Hasbi. Ya, Pak Ahmad Hasbi, mudah-mudahan masih monitor beliau terkait dengan apa yang dipertanyakan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ya mari kita memaksimalkan pemanfaatan akun belajar. Ya ini seperti yang disampaikan Ibu narasumber kita, ya kebetulan juga beliau ini Google Trainer. Google Certified Trainer, iya. Google Certified Trainer ya, Bu Gusti. Iya, beliau Google Certified Trainer, jadi memang kita diharapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar itu. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Sutarjo dari Papua Barat. Ini Pak Sutarjo bertanya terkait keunggulan dan kelemahan daripada Lumio ini. Silakan Bu. Oke, kalau keunggulannya Pak, di setiap aplikasi pasti punya kelebihan maupun kelemahan ya Bapak Ibu ya. Kalau keunggulannya karena tadi template-nya banyak, Bapak Ibu tinggal bagaimana mendesain seperti saya bilang sesuai kebutuhan peserta didik kita Bapak Ibu, bukan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita pasti kita maunya yang paling bagus ya kan. Bagus buat kita belum tentu bagus buat peserta didik kita. Jadi kita memang harus melihat dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau kelemahannya pasti karena dia online, pasti memerlukan jaringan sinyal internet yang stabil. Itu aja kalau kelemahannya. Nah, kemudian kita memang kalau dalam pembelajaran memanfaatkan aplikasi teknologi pendidikan, kita harus dulu seperti sosialisasi ini penggunaannya seperti apa. Jadi anak-anak tidak bingung. Seperti tadi kan mungkin bingung karena tadi saya mau coba 2 layar, jadi satu sebagai siswa, jadi tampilannya seperti apa, satu lagi sebagai tadi saya sebagai guru seperti itu. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan yang dari Pak Sutarjo ya. Jadi Pak Sutarjo mudah-mudahan masih memperhatikan terkait aplikasi apapun itu dan platform apapun itu tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kita fokus di keunggulannya saja. Jangan kemudian kita fokus pada kelemahannya, sehingga itu kemudian membuat kita pesimis untuk lebih jauh mengoprek atau mengeksplor setiap platform atau aplikasi yang ada. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari masih Pak Ahmad Haryawan. Maksimal berapa siswa yang bisa join dalam satu prodi, Bu? Iya, saya sudah praktik di sekolah karena kebetulan SMA itu 36 ya, untuk satu lokal bisa 36. Saya coba ke kelas yang paralel masih bisa ya Pak, cuman kalau misalnya nanti kira-kira tidak bisa, diduplikatkan saja Lumio-nya untuk di kelas yang paralel seperti itu. Oh, bisa diduplikat Bu ya? Bisa tadi, make a copy. Bisa, seperti itu. Terus untuk satu itu sampai berapa kali bisa diduplikat? Satu pembelajar Lumio-nya. Betul. Sampai dengan yang 50 MB habis Pak Samsir. Iya, karena dia free hanya 50 MB gitu.
Ya, baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Victoria, masih dari room chat ya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung silahkan resen ya. Ini dari Bu Victoria, ada beberapa pilihan bentuk soal yang dapat dipilih Bu. Oke, kalau tadi pakai template-nya respon ada 5 ya Bu, pilihan ganda, kemudian pilihan yang jawabannya lebih dari 1, jawaban singkat, full, satu lagi benar salah. Jadi ada 5 kalau yang respon. Itu yang respon ya, ada 5. Kalau yang pakai game based activity tadi ada berapa ya? 12 atau 10 ya, seperti itu. Itu tergantung Bapak Ibu mau membuatnya bagaimana desainnya. Kalau Bapak Ibu hanya mendesainnya pakai respon yang tadi 5 tipe soal, boleh tidak dimodifikasi, tidak dikombine dengan yang game activity boleh. Kalau hanya khusus di game activity boleh. Jadi tergantung kita dan kebutuhan siswa untuk kita buat pembelajaran dengan Lumio by Smart. Baik, terima kasih. Baik, ini masih ada pertanyaan dari room chat dari Pak Pujon, dari SMKN 1 Pujon, Bapak atau Ibu Yudia. Mungkin langsung saja open mic Pak. Ya. Halo. Kurang jelas suaranya Pak. Terima kasih Pak. Masih kurang jelas Pak. Atau saya bacakan saja Bu Gusti ya. Boleh. Pertanyaan dari Pak Yudia, apakah nanti untuk siswa boleh tidak jika pakai email yang non belajar ID, sementara kita buatnya lewat belajar ID? Bisa. Tadi saya mau tampil 2 layar itu saya pakai device yang kedua, room yang kedua saya yang belajar yang biasa. Bisa. Saya. Kayak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering ikut seperti ini webinar, seminar, atau ikut workshop pelatihan, usahakan buat satu akun yang Bapak Ibu bisa masuk sebagai peserta. Jadi nanti kalau mau, maaf ya Pak Samsir, ada Quizizz, Kahoot, Nearpod. Nah, jadi kalau masuk siswanya pakai akun itu gitu. Jadi nggak campur-campur dia seperti itu. Jadi lebih enak praktik baiknya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan? Masih bisa dilanjut Bu Gusti? Bisa. Ya. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Victoria. Jika siswa ikut bergabung, apakah cukup sign in dengan akun Google atau siswa harus menginstal di Android? Ya, apakah harus menginstal dulu atau bagaimana? Ya. Oke, kalau di Play Store Lumio by Smart itu tadi Pak D bilang ada ya? Saya search nggak ada ya. Jadi memang hanya kita klik linknya yang tadi hellosmart.com itu untuk join di browsernya seperti itu. Jadi tidak perlu install aplikasi karena memang tidak ada, hanya di web browser. Jadi hanya cukup sign in aja seperti itu. Ya, saya kira jelas ya Bu Victoria. Jawaban narasumber kita terkait dengan pertanyaan Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Riana Puji Lestari. Bagaimana melihat hasil pekerjaan siswa Bu? Minta disimulasikan kembali. Oke, bentar ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Riana, Bu. Riana. Di Lumio ini tadi feedbacknya itu langsung. Jadi kalau mungkin aplikasi lain bisa download PDF dan seterusnya. Di Lumio ini memang hanya langsung dia seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat feedbacknya, mungkin harus dicatatnya manual gitu seperti itu.
Nah, tidak ada download untuk cetak hasil dari ininya ya Bapak Ibu. Nah, masuk. Jaringan saya mulai musing-musing dia sendiri. Ya. Ini memang beberapa hari ini Telkomsel agak ini deh. Iya Bu, betul. Bener ya Pak Samsir? Ya. Di tempat saya juga semalam bahkan sama sekali tidak bisa. Iya ya. Inilah kalau sudah apa namanya kebutuhannya. Oke. Iya, tidak ada ya. Kalau di apa namanya di sini tidak ada hasilnya seperti itu. Memang langsung dia ketika apa namanya proses pembelajaran dengan Lumio-nya berlangsung seperti itu. Nah, saya lihat di sini kan ada ini audio. Nggak ada, Bu. Jadi memang langsung ketika pembelajaran itu berlangsung, feedback-nya langsung nampak seperti itu. Ya, ini mungkin pertanyaan dari Pak Jaal ini senada dengan pertanyaan ini, Bu. Pertanyaan dari Pak Jaal ini, Bapak. Ya, Pak Jaal ya. Untuk respon siswa, post-score, apa sudah bisa menilai otomatis, apa masih manual? Mungkin senada tadi ini, Bu, dengan pertanyaan Ibu Triana ini. Iya, karena memang di sini tidak ada apa namanya untuk cetak apa namanya download seperti aplikasi-aplikasi lainnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi harus apa namanya manual. Manual ya. Ya, ya mudah-mudahan Ibu Yudia juga menyimak karena sepertinya 3 penanya ini pertanyaannya sama. Dari Bu Yudia, hasil jawaban siswa manual berarti harus cepat-cepat direkap ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan di room chat. Saya coba untuk raise hand. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Gusti. Ya. Dari Bu Masrah. Ini masih raise hand beliau. Sepertinya ada hal yang membuat beliau penasaran ini. Ya, silakan Bu. Ya. Ini pertanyaan terakhir karena Bu Gusti harus bergeser lagi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Pak, berhubung karena saya masih kurang dalam hal ini, tadi saya tidak maksimal jaringannya, jadi ada pertanyaan sedikit, yaitu misalnya bagaimana yang pertama yaitu bagaimana cara mengirim atau bergabung. Misalnya saya buat soal Bu, dan terus itu tadi ada saya lihat ya bisa apa namanya itu yang nomornya tadi Bu, baik ID-nya Ibu. Ya bagaimana caranya mengirim ke pada kelasnya Bu ya? Iya. Iya. Kelasnya ya. Pada kelasnya ya, itu maksud saya. Jadi tadi tangkap Bu Gusti ya. Kelasnya Bu. Ya, pada kelasnya saja Bu. Kode kelas ya, oke, gitu ya. Ini nampak tampilan saya Pak Samsir. Tampil Bu. Nah, ya. kalau kita sudah mempunyai akun dari Lumio, kita akan nampak ini kelas ID-nya. Iya. Ya, jadi Bu, di beberapa template-nya Lumio, kalau kita peserta didiknya mau gabung, nanti itu ada hellosmart.com. Jadi peserta didik kita berikan browsernya, web pencariannya itu kepada peserta didik. Jadi nanti mereka mengisikan ini kode kelasnya seperti itu. Jadi setiap kita sudah mempunyai akun, maka akan punya ID kelasnya. Seperti ini. Jadi tidak semua template di Lumio
harus menggunakan ID class pun hanya beberapa saja, seperti tadi di bagian respon ya, atau di template yang apa namanya tuh, itu minta ID class, nah seperti itu. Kalau yang lain, kalau ada kombinasinya dengan template yang tidak pakai ID class, peserta didik bisa langsung main, bisa langsung gabung, seperti itu. Oke, baik. Ya, jelas Bu ya. Bu Masrah, banyak Bu atas partisipasinya malam ini, dan kira mungkin kita cukupkan Bu Gusti, karena saya melihat pertanyaan di room chat sudah tidak ada. Sekedar mengingatkan kembali Bapak dan Ibu sebelum kita tutup, di room chat kami sudah men-share daftar hadir ya. Silahkan Bapak Ibu diisi presensinya, daftar hadirnya sebelum Bapak Ibu meninggalkan room virtual ini. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Gusti, untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Saya sangat senang dan berbahagia malam ini bisa belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu hebat Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, peran kita sebagai pendidik atau guru tetap yang paling utama untuk peserta didik kita, apalagi terutama dalam memberikan pembelajaran bermakna sehingga peserta didik kita mempunyai karakter yang bagus. Teknologi itu hanya Bapak Ibu, pelengkap dalam pemberian pembelajaran di kelas. Tapi intinya kehadiran kita dalam pembelajaran yang lebih utama supaya anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bersaing di era sekarang ini. Bapak Ibu, untuk meningkatkan kompetensi profesional terutama di bidang IT, memang kita harus keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu, karena memang sekarang eranya digital, ya kan, eranya teknologi seperti itu. Tapi tadi teknologi itu hanya pelengkap ya Bapak Ibu. Kita sebagai pemeran utamanya tetap harus, kalau saya bilang namanya punya personal branding untuk peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan hal-hal yang baru di bidang teknologi. Makanya belajar terus dan terus belajar ya Bapak Ibu. Semangat untuk terus belajar, untuk upgrade diri dan update ilmu. Itu aja mungkin Pak Samsir. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada salah ucapan, sila kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bu Gusti atas pemaparan materi kerennya malam ini. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau, narasumber hebat kita malam ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mewakili teman-teman dari tim Lontara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber kita, Ibu Gusti, atas kesempatannya, kesediaannya meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukan dan aktivitas beliau. Ya seperti yang beliau sampaikan bahwa malam ini ya sampai 3 berangkat ya. Iya. Ya, padatnya aktivitas beliau, tapi masih menyempatkan untuk sharing ilmu kepada kita semua. Tentu ini adalah hal yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Dan mohon maaf Bu Gusti kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan kita ini berlangsung, dan mungkin sebelum di saat kami juga ini tiba-tiba mendaulat Bu Gusti untuk membawakan materi di Lontara ini, dan mungkin sebelum Bu Gusti